kamu siapa? Nama aku Gina. Oh Gina, kesini naik apa kamu? Aku naik motor. Oh naik motor ya, sendiri aja? Iya sendiri, aku bisa bawa motor. Oke. Ini kan lagi weekend ya? Ya. Biasanya kegiatan kamu kalau lagi weekend tuh ngapain sih? Aku biasanya kalau kegiatan weekend aku tuh seringnya di kampus ya, cuman kalau untuk akhir-akhir ini kayak kan mau mendekati UAS ya, jadi seringnya tuh di kosan gitu. Oh, ini ya kadang di kosan, kadang ada kegiatan gitu ya. Oke, mungkin sebelumnya aku perkenalan diri aku ya. Kenalin nama aku Raisya. Di sini aku sebagai konselor kamu. Jadi kamu bebas gitu. Mau cerita apa aja tentang masalah kamu. Nah, kalau boleh tahu, kamu lagi ada masalah apa nih? Apa yang mau kamu ceritain? Kamu bebas mau cerita apa aja tanpa takut kayak salah atau takut dihakimi, enggak kok. Kamu jadi bebas cerita apapun semau kamu, sebebas. Bahkan kamu kalau mau ngomong kasar juga gak apa-apa, yang penting kamu tuh bisa ngeluarin masalah kamu gitu. Sebenarnya kalau untuk saat ini mah nggak ada masalah yang dirasain, cuman ada beberapa masalah, ada satu masalah yang menurut aku tuh aku juga ini di sini bingung gitu. Aku udah ngelewatin itu, cuman aku masih bingung kenapa sih aku terus-terusan kayak gitu. Ya. Aku ceritain ya. Iya. Jadi waktu SMP aku ya. Jadi waktu aku SMP, SMA bahkan masuk kuliah, aku tuh pasti awal tahun pertama ya, tahun pertama sekolah itu, aku bener-bener sering banget nangis. Nangisnya tuh bener-bener kayak nangis kayak stres, tapi nggak tahu stres itu apa. Nah itu tuh awal mulanya tuh gara-gara SMP, awal mula aku kayak gitu tuh SMP. Nah, aku kira udah tuh SMP, ternyata berlanjut ke SMA pas kelas 10 dan berlanjut lagi ke kuliah waktu awal tahun. Dan itu tuh pas awal tahun kuliah aku sampai disaranin konsultasi gitulah ke yang ahlinya ya, sampai ditawarin juga pindah kuliah gitu. Tapi kamu tuh nangisnya sebelum kamu ketemu teman-teman baru atau setelah pas aku benar-benar sekolah menjalani oh, hidup berarti gitu. kamu tuh misal udah sehari 2 hari sekolah, kamu tuh baru nangis kayak gitu. Ya. Jadi bukan pas sebelum kamu masuk banget, bukan? Apa kamu ada rasa takut kayak, aku takut gak punya teman, kayak gitu? Ya, aku ada rasa takut juga. Kayaknya itu tuh gara-gara semua rasa takut dijadiin satu ya. Kayak aku takut gak punya teman lah, aku takut orang lain nganggap aku kayak rendah lah. Aku takut dibully gitu ya. Gitu. Berarti rasa takut yang muncul itu sebenarnya itu belum terjadi sama tuh, tapi kamu tuh udah takut duluan gitu. Padahal itu belum tentu ke depannya bakal kejadian kan. Nah, setelah kamu udah ngalamin masa-masa sedih itu, gak kerealisasikan kan apa yang kamu pikirin? Kamu kayak tetap punya teman, kamu gak dibully kayak gitu. Iya, benar. Setelah 1 tahun 2 tahun aku menjalani itu kayak aku bisa beradaptasi lah gitu ya. Aku bisa beradaptasi dan apa yang aku pikirin, aku overthinkingin itu nggak terjadi ternyata. Tapi aku selalu SMP juga mikir kayak gitu nih. Setelah 1 tahun 2 tahun aku hidup biasa aja di SMP itu, tapi pas aku masuk SMA aku kayak gitu lagi, Keulang lagi ya. ulang lagi. Dan aku masuk kuliah juga ulang lagi. Tapi makin kesini kayak udah kan bisa beradaptasi Iya. kan kayak gitu. Oke. Kamu tuh selalu ngerasa takut yang sampai nangis gitu ketika kamu ada di lingkungan baru. Misal di tahun pertama kamu, di awal-awal kamu masuk SMP, awal-awal masuk SMA, bahkan sampai awal-awal kamu masuk kuliah, rasa sedih atau rasa takut kamu tuh selalu keulang gitu. Iya. Dan setelah aku tanya tadi kamu tuh kenapa takut, kenapa nangis, kenapa kayak ada rasa takut berlebihan, karena kamu tuh takut gak punya teman, kamu tuh takut dibully sama orang-orang kayak gitu ya. Yang dimana itu tuh setelah aku tanya apakah setelah kamu menjalani SMP, SMA, kuliah tuh itu tuh yang apa yang kamu pikirin tuh nggak benar-benar terrealisasikan loh. Itu cuma rasa takut kamu di awal aja, kayak kamu terlalu pikirin hal-hal yang emang sebenarnya itu belum terjadi gitu kan. Gitu. Jadi ternyata setelah kamu menjalani setahun 2 tahun kamu sudah mulai enjoy kan, udah bisa beradaptasi dengan lingkungan kamu dan udah ngerasa udah sedih lagi gitu kan. Terus kayak aku tuh kayak suka kalau ada ceritain masalah tuh suka malu juga ya ke orang lain. Kalau itu kenapa? Kayak inilah kayak masalah yang tadi yang aku sering nangis gitu, aku tuh malu. Kalau orang lain tahu aku tuh ternyata kayak gini. Kamu tuh kayaknya gak mau orang-orang tahu tentang titik masalah kamu atau kekurangan kamu gitu ya? Ya kayak titikkan kamu. Sebenarnya salah sih ini, cuman aku tuh merasa aku terlalu malu kalau untuk cerita masalah-masalah ke orang tua. Aku ceritanya tuh lebih ke aku. Ya, oke. Jadi kamu kalau cerita tuh lebih ke AA ya? Ya karena
menurut aku dia tuh ngerti apa yang aku bilang kan. Karena mungkin dia juga masih muda kali Iya. kayak hampir sama cara berpikirnya Iya, gitu kali ya. aku takutnya tuh aku kalau cerita ke orang tua aku tuh mereka takut salah nanggep. Iya, karena mungkin beda generasi dan beda cara pandang kali ya kalau sama orang tua tuh. Karena umurnya juga jauh banget kan bedanya. Kalau sama kakak tuh kan kayak dekat dan kita tuh masih sama-sama Gen Z nggak Iya, sih kalau benar. sama kakak tuh. Jadi Iya. dia lebih paham apa yang kamu rasain juga kan. Gitu. Oke, tapi tadi selain kamu cerita sama AA kamu pernah nggak sih cerita masalah ke teman-teman kamu kayak ih aku sedih deh, aku kayak gini gitu pernah nggak? Kalau untuk masalah yang nggak terlihat mah aku jarang sih, pernah tapi nggak sesering itu. Cuman kalau untuk yang terlihat mah pasti tahu, mereka tuh tahu ini kalau apa lagi ada dalam masalah. Emang overthinking itu wajar banget ya, setiap orang pasti Ya, kayaknya nggak ada orang yang nggak pernah overthinking gitu. Cuma mungkin orang juga mungkin ngerasa sama kayak kamu, cuma mereka emang gak cerita juga kayak kamu. Jadi emang nggak kelihatan gitu orang-orang juga kalau overthinking. Jadi itu wajar banget ya. Kalau kata aku sarannya kamu coba jalanin dulu kan. Karena mungkin rasa takut kamu itu sebenarnya cuma pikiran kamu doang. Kalau ternyata sebenarnya nggak akan kayak gitu. Tadi mungkin saran dari aku kalau misalkan hal itu kita ulang lagi gitu ya. Mungkin kamu coba ini deh, kan misalkan kamu overthinking, kamu coba lawan rasa overthinking kamu. Kayak kamu ngerasa aduh takut gak punya teman, tapi kayak kamu harus pikir positif, pasti nanti juga aku bakal ini kok bakal punya teman, aku bakal punya circle. Karena dari pengalaman yang lalu pun setelah kamu menjalani beberapa minggu, beberapa bulan, kamu udah ngerasa normal kan. Jadi kayak ya udah nikmatin dulu rasa overthinking kamu, karena hal itu pasti bakal kelewat dan kamu bakal kayak punya kehidupan normal kan, gak setakut itu kayak pas dulu gitu. Mungkin itu sih saran dari aku ya. Oke, kalau saran dari aku biar kamu tuh nggak numpukin masalah kamu tuh boleh deh cari teman yang kamu tuh bisa ngeceritain masalah kamu. Atau mungkin kalau kamu merasa teman kamu itu kamu takut kamu nambah masalah teman kamu karena kamu cerita, kamu bisa dapet konselor, bisa ceritain semua masalah kamu gitu. Dan tapi mereka juga punya saran yang lebih bagus dong dibanding kayak teman gitu ya. Gitu, jadi kalau bisa kayak gitu, kalau kamu punya masalah jangan dipendam gitu, coba ceritain ke siapapun yang bisa jadi tempat cerita kamu gitu. Ataupun kalau misal kamu nggak ada tempat cerita, ya kamu ngeluarin masalahnya kayak main keluar, kamu kayak jalan-jalan kemana yang bikin kamu tuh happy gitu. Tapi emang sih paling bagus tuh emang cerita, biar di dada kita tuh gak numpuk masalah. Seenggaknya kita tuh ngeluarin masalah kita, walaupun misal kita gak dapet solusi, tapi at least kita tuh kayak kenumpuk di dalam aja gitu kan. Gitu. Oke, tadi oh iya ternyata overthinking itu hal yang wajar ya. Mungkin kedepannya nanti jika kejadian itu terulang lagi, aku bakalan melawan rasa takut aku itu, pikiran-pikiran negatif aku itu dengan hal-hal yang pikiran-pikiran positif lagi. Kalau misalnya itu tuh nggak akan terjadi, itu nggak, sebenarnya cuma ada di pikiran kita, nggak sebenarnya nggak benar-benar terjadi gitu. Oke, yeay. Oke, sebelumnya aku makasih banyak ya buat Gina yang udah mau ceritain masalah kamu gitu ke aku, yang mungkin ini bukan hal yang mudah ya untuk menceritain masalah yang kamu rasain gitu. Dan dari tadi kamu juga cara cerita kamu juga masih agak kebingungan gitu. Gimana ya harus caranya cerita yang benar, kayak takut loncat-loncat atau takut takut orang juga ngerti sama cerita aku, itu gak apa-apa banget. Karena ya mungkin itu dampak dari kamu tuh jarang cerita ke orang, jadi kamu tuh nggak tahu cara ngeluapin apa yang ngejelasin apa yang kamu rasain gitu ke orang. Oke, mungkin aku mau terima kasih banyak ya kamu udah percaya buat cerita sama aku. Semoga masalah yang tadi kamu rasain itu gak keulang lagi, kamu bisa menjadi diri kamu yang lebih baik lagi gitu ya. Mungkin nanti kalau kamu butuh teman cerita boleh datang ke aku lagi ya sebagai konselor gitu, kalau misal kamu butuh gitu. Makasih udah berani datang ke aku, udah meluangin waktu kamu buat cerita ke aku. Semoga nanti gak ke aku lagi ya gitu. Kalau gak ke aku lagi berarti kan udah masalah kamu udah lebih better kan, kamu udah bisa menyelesaikan masalah kamu sendiri kayak gitu. Oke Gina, terima kasih ya. Sama. Bye.